Nasdem usung Anies, kayaknya milih jadi oposisi bersama PKS dan Demokrat. Mungkin ada sebagian yang kaget ketika Nasdem mendadak mengumumkan nama Anies Capres yang akan merela usung. Padahal sebelumnya diberitakan mereka akan mengumumkan pada tanggal 10 November. Mungkin ada yang bertanya kenapa begitu mendadak. Saya juga cukup kaget. Why so early? Saya pun baru tahu kabar ini semalam bahwa Nasdem akan umumkan capres yang diusung pagi ini. Saya lihat ada yang berpikir ini adalah akibat KPK yang akan menggelorkan perkara kasus Formula E. Dan ada yang beranggapan Anies akan kena imbasnya, jadi Anies buru-buru dideklarasikan terlebih dahulu. Mungkin spekulasi ini masih terlalu dini. Tapi kalau memang benar maka ini lucu banget, seolah Anies benar-benar mau dilindungi apapun caranya. Seolah ada keinginan agar Anies tidak boleh diproses, tapi ini dikesampingkan dulu, masih berupa spekulasi liar. Nama Anies yang diumumkan tentu saja saya tidak kaget lagi, meski kaget karena terlalu dini. Nasdem resmi mengusung, tapi Nasdem masih belum memenuhi syarat jumlah kursi untuk mengusung sendiri, artinya Nasdem harus berkoalisi. Kalau saya lihat ke belakang, PKS juga serius mengusung Anies, PBB juga. Tinggal Demokrat yang masih mengambang karena ada isu Nasdem tidak tertarik dengan usulan Demokrat yang mau AHY dijadikan sebagai cawapres mendampingi Anies. Kalau mereka deal, sudah pasti Anies akan ikut Pilpres. Surya Paloh menyebut dia sudah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan telah meminta saran dari berbagai pihak untuk memutuskan capres di Pilpres 2024. Dari 3 nama yang kita usulkan, dalam rakernas selalu akan dipilih menjadi satu. Nama ini mungkin tidak sempurna, tapi dalam sistem demokrasi yang kita miliki, keputusan ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakannya suku, agama, dan ras untuk memimpin negeri ini, kata Surya Paloh. Yang dipilih Nasdem adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan untuk itulah saya memilih Anies Baswedan untuk merubah karakter bangsa dan membawa perbaikan bagi Indonesia, kata Surya Paloh. Sebenarnya ini sudah bisa diprediksi. Andika Perkasa tidak mungkin diusung sebagai capres, terlalu berisiko karena elektabilitas sangat kecil. Sedangkan Ganjar, sebenarnya ini yang diinginkan Nasdem, tapi Ganjar adalah kader PDIP. Pernah Nasdem memberikan tantangan agar Ganjar keluar dari PDIP? Ya ini tantangan konyol. Ganjar tak mau, PDIP juga tak akan bodoh menyerahkan, apalagi membiarkan Ganjar dicaplok Nasdem. Mau tak mau Nasdem memilih Anies. Tapi kalau saya bilang Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies artinya secara tidak langsung Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Apalagi kuat dengan Nasdem akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dua partai ini saja sudah jelas arah manuver politiknya. Nasdem bersama mereka fix layak ditinggalkan. Ada potensi suara dari pemilih nasionalis akan hilang meninggalkan partai ini. Why Anies? Kalau melihat sejarah Nasdem didirikan tahun 2011, artinya sudah 10 tahun lebih partai ini ada. Tapi sampai saat ini level partai ini cuma partai menengah. Di level nasional, partai ini hanya dapat 10% kursi di DPR. Sedangkan dari segi kader belum ada yang menandai dari populer. Mungkin Nasdem agak lebih menjadi penonton melulu, lelah menjadi partai biasa-biasa saja. Anies Baswedan memungkinkan Nasdem menjadi partai besar dengan suara melimpah. Meskipun tidak begitu hitungannya, sebenarnya bisa ditabrak oleh manuver Nasdem ini kemana. Kalau Anies jadi presiden, Nasdem ketiban rezeki yang paling banyak. Kue kekuasaan pasti lebih banyak. Ini sudah wajar dalam politik, tapi kalau mengusung Anies yang dulu memang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, Nasdem tahu nggak sih efeknya? Apakah sedemikian ngebetnya sehingga Anies pun diusung? Apa yang terjadi di Jakarta? Mau Nasdem perluas hingga sampai ke seluruh Indonesia? Menurut saya sih ini terlalu banget. Slogan restorasi Indonesia yang diusung Nasdem seakan jadi palsu dan tidak ada gunanya. Anies kira-kira bisa merestorasi negara ini, yang ada malah mengacak-acak. Singkat kata, selamat buat Nasdem, partai ini akan merasakan dampaknya nanti. Bagaimana menurut Anda?